Haddatsana bercerita pada kami Muslim sapa Qutaibatu Qutaibah Ibnu Said, anak laki-lakinya Said. Haddatsana bercerita pada kami Qutaibah sapa Laisun Lais an Said bin Abi Said, dari Said bin Abi Said, an Atha ibni Mina, dari Atha bin Mina, an Abi Hurairah. Anahu sesungguhnya Abi Hurairah iku kola berkata dia Abi Hurairah. Kola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, layan zilanna niscaya akan turun sungguh sapa Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Isa putra Maryam yang diperlakukan berlebihan oleh orang Nasrani. Jadi tentang Isa bin Maryam ini kan, kalau orang Nasrani itu memperlakukan beliau terlalu berlebihan. Ada sebagian yang menganggap itu adalah anaknya Allah. Ada yang menganggap itu adalah sesembahan yang bersama Allah, yang punya paham Trinitas itu. Ada yang menganggap yaitu Allah itu yaitu, Tuhan itu yaitu. Kalau orang Yahudi itu melecehkan Isa putra Maryam itu, menganggap Maryam itu zina, sehingga otomatis Isa itu dianggap anak zina. Anak zina tidak mungkin jadi nabi. Berhubung nggak mungkin jadi nabi, kalau dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib, itu tidak mungkin mukjizat, itu tukang sihir gitu. Nah, kalau umat Islam ya memperlakukan Isa putra Maryam itu sebagaimana semestinya. Ya. Beliau adalah utusan Allah, hambanya Allah, dan seterusnya. Hakaman sebagai juru hukum adilan yang adil. Jadi beliau kelak menjelang kiamat, ya sesudah munculnya Dajjal, beliau turun menjadi juru hukum yang adil. Menjadi juru hukum yang adil. Fala yaksironna, maka niscaya akan memecah, sungguh memecah artinya menghancurkan, sopo Ibnu Maryam as-soliba pada salib. Nah, ya, kita bahas sedikit tentang salib ya. Salib ini sudah ada sejak, kalau di Quran itu sejak Nabi Yusuf itu sudah ada. Sejak Nabi Musa ya sudah ada. Wong memang itu alat untuk menghukum. Di Al-Quran itu, di surat Yusuf dijelaskan itu tentang salib. Di kisah Nabi Musa juga salib. Salib ini jadi masalah pada saat digunakan sebagai simbol suatu agama, syiar suatu agama, yaitu agama Nasrani. Kalau salibnya itu sebenarnya ya ndak ada masalah. Ya,
Memang itu alat menghukum, ya, alat menghukum orang yang melakukan kesalahan. Cuma jadi masalah pada saat dijadikan simbol atau syiar suatu agama. Nah, ya seperti gini misalkan ini. Nah, ini orang melakukan seperti ini sebenarnya ya tidak ada masalah, nggak ada larangannya dalam agama. Tapi pada saat ini dijadikan simbol suatu kejelekan, mencaci maki orang, ya akhirnya jadi masalah kan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi salib yang digunakan sebagai simbol agama oleh orang-orang Nasrani yang memuja berlebihan kepada Isa putra Maryam itu dihancurkan oleh Isa putra Maryam sendiri. Gitu loh. Dihancurkan oleh Isa putra Maryam sendiri. Ya tentunya akan ada kekecewaan mendalam dari orang-orang Nasrani, terutama yang militan-militan itu. Ternyata sing tak belani selama iki salah, kan gitu kan. Itu. Ternyata aku memuji Isa itu terlalu berlebihan. Gitu. Yang kedua, selain menghancurkan salib, walayak tulana dan niscaya akan membunuh terus bangkainya dibuang, bukan dimakan. Sopo putra Maryam al-khinzir pada celeng. Celeng itu ya babi hutan, ya termasuk babi, entah liar atau tidak liar dibunuh. Nah, kalau zaman sekarang ya mayoritas orang Nasrani itu ya makan celeng itu. Jadi ini dibunuh untuk dibuang, bukan dibunuh untuk dimakan, bukan ya. Ya, dibunuh untuk dibuang. Walaya yang ketiga, walaya do anna dan niscaya akan meletakkan sungguh sopo Isa putra Maryam al jizyata pada jizyah. Jizyah itu pajak jiwa yang diserahkan tiap tahun oleh kafir dhimmi. Ya, ini sudah jelas di tafsir Al-Qur'annya sudah jelas. Ya saking umat Islam waktu itu sudah kaya. Wis ora butuh jizyah. Ya, wis tidak butuh itu. Jadi hukum jizyah sudah tidak diberlakukan lagi. Walatut rokana dan niscaya akan ditinggalkan sungguh opo al-kilasu. Kilas itu onta-onta muda atau anak-anak onta ya. Jadi kilas itu bikasril kof. Jadi kofnya di kasroh, jam'u kolus itu jamak dari kata kolus. Ya. Kolus, kofnya di fathah. Itu onta. Kal fatati minan nisa. Kalau wanita itu disebut fatat, wanita muda. Wal hadas minar rijal. Kalau laki-laki muda itu disebut hadas. Jadi kilas itu adalah onta-onta yang muda, yang tenaganya masih kuat. Ya seperti kalau wanita itu ya wanita muda itu, yang masih kuat, ya masih bagus. Jadi belum peyot itu, belum ya. Jadi onta-onta yang biasanya itu disenangi
biasanya dimuliakan unta-unta muda itu, yes, dibiarkan begitu saja. Wa maknahu an yus hada fiha wala yurgoba fiktina iha likas rotil amwal. Jadi orang-orang itu sudah tidak butuh dengan unta-unta muda yang masih kuat, masih tidak butuh. Juga sudah tidak tertarik lagi untuk ngurusi itu, karena memang harta itu sudah banyak. Wakilatil amal, dan angen-angen mereka juga sudah enggak begitu panjang. Alah, ngopo golek duit akeh-akeh ngurusi unta barang, wong sesuk durung karuan urip, gitu kan. Wakilatil amal itu seperti itu contohnya. Wa adamil hajah, dan ndak ada apa lah, dengan unta itu sudah ndak ada kebutuhan lagi, wis gaya apa itu. Wal ilmi bikur bisaah, dan mereka betul-betul meyakini kalau Isa bin Maryam sudah turun itu berarti kiamatnya sudah dekat. Ya. Wa innama dzukirat al kilasu li kauniha asrofal ibil alati hiya anfasil amwal indal Arab. Jadi kilas itu disebut di sini, jadi disebut dengan lafadz kilas karena itu adalah lebih mulianya unta bagi orang Arab. Ya. Lebih mulianya unta, ya lebih mulianya harta bagi orang Arab. Wong yang namanya kilas saja sudah tidak diurusi, apalagi harta-harta yang nilainya di bawahnya kilas, wes lebih tidak diurusi. Wahwa sabih bimakna qaulillahi azza wajal wa idzal isaru utilat. Ini mirip dengan pengertian firman-Nya Allah, wa idzal isaru utilat. Fala yus'a, maka tidak diusahakan opo alaiha, atas kilas. Ya. Wes tidak diurusi, tidak diramut. Layuk tanah biha ai yatasahalu ahluha fiha. Jadi sudah tidak diurusi, tidak diramut, pemiliknya menganggap itu remeh sudah. Wala yaktanu nabiha, enggak diperhatikan. Walatat habana, dan niscaya akan hilang sungguh apa sahna. Sahna itu permusuhan. Fal murad bihi al adawah. Watabagut, dan kebencian. Watahasud, dan kedengkian. Itu sudah tidak ada lagi. Walayat uwanna, dan niscaya akan mengajak sungguh. Siapa orang ilal mal, pada harta, falayak baluhu, maka tidak menerimahu pada harta, sopo ahadun, seorang pun. Ya. Jadi siapa orang, atau ya siapa putra Maryam juga bisa. Nah, putra Maryam itu ya menawarkan harta kepada orang lain, tapi ya tidak ada yang mau menerima. Ya. Karena ya sudah banyak harta itu tadi. Wa innama layak baluhu ahadun lima dzakarna min kasrotil amwal. Jadi adanya tidak diterima oleh siapapun karena harta sudah banyak. Wa kisoril amal, dan angen-angen manusia itu ya betul-betul sudah pendek. Wa damil hajah wakilati rokbah lil ilmi bikur bisaah. Yes, ora butuh, ya. Yes, ndak ada harapan lagi karena
Waktu itu orang sudah tahu betul bahwa kiamat betul-betul sudah dekat.